Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan melengkapi atau membuat tabel seperti ini. Tapi kita tidak mengetik dari awal ya. Ada file mentah yang bisa di-download, lalu nanti diperindah dengan mengisi kolom-kolom kosong ini sesuai dengan ketentuan pengerjaan yang ada di file PDF ini. Jadi nanti ini cara pengisiannya. Kemudian kita download dulu. Sebentar, ini saya download dulu Excelnya ya. Di sini. Oke, sepertinya sudah buka. Ya, ini ya. Jadi filenya masih mentah. Kemudian akan kita buat seperti ini. Oke, ini nanti kita ini ya. Jadi seperti ini. Baik, pertama ini kita perindah dulu saja ya, karena bagaimana cara mengatur format dari file Excel sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini di kotak-kotak dulu. Seperti biasa saya akan kosongkan satu kolom di sebelah kiri. Jadi di sisi P, ini kita blok kolom A-nya, diletakkan di kepala kolomnya, lalu diklik. Nanti akan ke blok seperti ini. Kemudian kita panggil shortcut-nya dengan klik kanan mouse untuk memilih menu insert. Ya, jadi kita menyisipkan satu baris. Ini nggak wajib sih, cuma saya kayaknya tuh kalau datanya tuh mepet banget tuh, kayaknya saya merasa ada sesuatu yang sepertinya di sebelah sana tuh tidak terbaca gitu. Jadi saya selalu mengosongkan di kolom A. Oke, berikutnya kita eh, berikan border untuk tabel utama sampai kolom N. Seperti ini ya. Kita border semua aja all. Nah, kemudian untuk judulnya saya warnai berbeda supaya kelihatan gitu ya. Seperti ini. Nah, lalu judul kumpulan nilainya kita tengahkan selebar tabelnya. Jadi ini diblok dari sini, kemudian di drag boleh, atau kalau saya sukanya saya klik satu, kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas, lalu klik di sini. Itu jauh lebih cepat. Nah, kemudian kita mau tengahkan itu. Kita pilih merge and center. Nah, jadi ditengahkan. Ini yang kita besarkan sedikit ya. Oke, nah berikutnya jumlah SKS, indeks prestasi, dan keterangan itu kita pindah. Jadi ini kita cut, lalu kita pindah di bawah nama mata kuliah di sini. Paste. Kenapa? Karena jumlah SKS itu nanti di sini. Gitu ya, supaya pengisahannya bisa di sebelahnya. Ini kita lebarkan. Oke. Berikutnya, tabel-tabel bantuannya juga kita beri border dulu di blok. Lalu masih sama di menu home, kita pilih menu border. Pilih all. Kemudian ini judulnya kita warnai supaya kelihatan aja sih. Ini kita juga beri border. Nah, gitu ya. Sudah. Terus sekarang yang ini. Nomor, ini kan dua baris nih. Jadi ini kita merge, kita gabung. Baris 3 dan baris 4 pada kolom B. Jadi sel B3 dan sel B4 kita blok. Lalu merge and center. Gitu. Kemudian kode pengampu juga sama. C3 dan C4 di blok, lalu merge and center. Ini nggak kelihatan, Bu. Nanti kita atur. Ini dulu, kode mata kuliah juga sama, merge and center. Kemudian nama mata kuliah juga sama, blok, lalu merge and center. Lakukan hal sama untuk SKS, semester, kemudian nilai ini ke kanan merge-nya. Ada nilai huruf, nilai angka, nilai bobot. Jadi ini ke kanan aja, lalu merge and center. Kemudian kelas kembali ini baris 3-4-nya di merge, pengampunya juga, keterangan, lalu keterangan mata kuliah. Nah, sekarang nih yang sebetulnya kan bisa saja ya ini dilebarkan begini. Cuma boros. Jadi kita mau apa namanya? Bungkus. Jadi diatur format pada
pada selnya seperti ini ya. Aktifkan dulu lalu klik kanan, kita format sel nih. Nah, kita pilih alignment. Nah, pada alignment perataan tuh di bawah ada text control, kita bungkus teksnya di wrap. Nanti kalau yang tidak muat dia akan turun. Jadi melebar ke bawah begini. Nah, ini kita lebarkan. Nah, kira-kira gitu. Ini sama, kode mata kuliah itu pengaturannya sama kayak gini. Kalau pengaturannya sama, maka kita bisa mengopi formatnya. Jadi bukan copy isinya, tetapi mengcopy formatnya. Caranya bagaimana? Sel kode pengampu yang tadi sudah kita atur nih, lalu kita copy dengan kuas. Jadi kalau copy konten itu gambarnya kertas double, tapi kalau copy format kita pilih yang kuas. Nah, ini kita klik lalu disampaikan ke sini. Nah, gitu. Nah, ini masih ada yang tidak kelihatan kuliah. Jadi harusnya kode mata kuliah. Berarti ini memang harus dilebarkan sedikit. Nah, gitu ya. Nama mata kuliah sepertinya cukup, tidak perlu kita sempitkan. Tapi kalau mau disempitkan sedikit juga boleh. Ini di sini. Lalu ini copy format lagi dari yang mau di copy yang mana gitu ya. Tekan kuas, lalu sapukan di sini. Jadi dia jadi 2 baris gitu. Kemudian SKS sudah pas, semester juga sudah. Kemudian ini nih, pengampu nih kayaknya, oh ini sudah kelihatan. Yang ini ya harusnya jenis mata kuliah. Jadi kita copy lagi pengaturannya. Kuas ke jenis mata kuliah. Sedikit kita lebarkan. Keterangan mata kuliah juga sama. Ini di copy dari sini. Kuas, pas tekan di sini. Nah gitu. Ya, sudah. Jadi ini sudah rapi. Nah sudah kayak gini. Ya, jadi ini boleh di sini, boleh ditaruh di bawah juga boleh. Oke, biarkan di sini ya. Kemudian baru sekarang kita isikan. Nah, pengisiannya sekarang saya buka yang ini, ketentuan pengerjaannya. Nah, pengisiannya ada di sini, tapi saya akan mereview fungsi-fungsi yang sudah pernah kita pakai di latihan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah mengisi nilai angka dulu ya, karena di sini sudah ada nilai hurufnya, maka kita bisa mengisi nilai angkanya. Kalau A, kalau A itu 4, jadi pengaturannya ada di sini. Nomor 3 ya, pengisian kolom angka diisi dengan menggunakan fungsi if berdasarkan kriteria dari kolom huruf dengan ketentuan jika A 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, E 0. Jadi kita pakai fungsi if biasa. Oke, kita mulai. Semua fungsi if, semua fungsi atau ya formula di dalam Excel dimulai dengan sama dengan. Lalu fungsinya kita tulis if itu kan jika ya. Ini sebenarnya huruf kecil dan besar sama saja ya, tapi saya ganti besar supaya kelihatan. Kemudian jangan lupa kurung buka. Begitu kurung buka dituliskan, maka Excel itu akan memberitahu formatnya seperti ini loh gitu. Dan format ini setiap formatnya sama, cuma nanti di setiap komputer pemisah argumennya bisa beda-beda. Di komputer saya nih kebetulan pemisah argumennya titik koma. Jadi ada 3 argumen, logical test, value if true, sama value if false. Pemisahnya dari sini ke sini itu titik koma. Nah, nanti Bapak Ibu mengerjakannya tergantung dari format masing-masing komputer yang digunakan ya. Karena bisa saja mungkin koma, ada juga titik gitu. Nah, itu diikuti aja. Oke? Nah, jadi Excel itu rumusnya adalah pertama logical testnya apa nih? Rumusnya tuh mau diisi berdasarkan apa gitu. Nah, kalau kita mau mengisi kolom nilai, itu kan berdasarkan huruf di sini ya. Jadi logical testnya adalah nilai pada kolom huruf. Ini diklik. Nah, jadi H5 yang isinya A nih, ya. H5, jika H5 sama dengan A, gitu ya. Nah, A di sini harus dipetik karena A itu huruf. Nah, jadi yang tidak dipetik itu adalah kalau isiannya angka atau rumus, itu nggak pakai petik. Tapi kalau huruf harus dipetik 2. Dan petiknya harus petik 2, bukan petik 1 ya. Petik 2 itu yang pakai shift, kan di sebelah atas. Oke, jika H5 isinya A, maka, itu bahasa Inggrisnya gitu ya, maka itu titik koma. Begitu kita nulis titik koma, value if true-nya aktif. Value if true artinya adalah kalau kondisi ini dipenuhi,
benar H5-nya itu isinya A, maka di sini kita isi 4 gitu. Titik koma lagi, gantian value if false. Value if false itu apa yang kita isikan kalau kondisi di sini tidak dipenuhi, artinya bukan A. Kalau dia bukan A kan masih ada mungkin B, mungkin C, mungkin D, mungkin E. Jadi masih harus di if lagi, ditanya. Nah, jika H5 itu isinya B, itu ya, sama dengan B, petik lagi, 2, maka value if true-nya adalah 3. Titik koma lagi. Sekarang gantian C. Kita sudah A, B, kembali lagi. Ketikkan if, kurung buka, H5 sama dengan C, ya. Kok H5 semua, Bu? Ya, karena kita sedang bekerja di baris 5. Nah, kuncinya selalu di H5 sini ya. Jika H5 sama dengan C, maka nilai angkanya berapa? 2. Titik koma lagi, if lagi. Kita masih ada D sama E ya. If, kurung buka, H5 isinya D, maka nilai angkanya 1. Nah, masih kurang 1 dong, kurang E ya. Kurang E itu kan kalau kurang 1, berarti dia nggak punya pilihan lain. Berarti kalau waktu di tes nih, dia bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, ya pasti dia E. Jadi kalau yang terakhir tidak usah ditanya, dia pasti E. Kalau E berarti nilainya 0. Gitu. Jadi tidak usah diberi if, tapi langsung diberikan nilainya apa gitu. Ya. Oke, kurung tutup. Nah, sebetulnya di Excel itu jumlah kurung buka dan kurung tutupnya harus imbang. Jadi kalau tadi kita membuka 4 kali karena if-nya ada 4, maka tutupnya harus 4. Tetapi Excel itu baik hati. Jadi saya nutup satu aja nih, saya enter. Nah, nanti ada warning dari Excel, dia bilang kita menemukan satu kesalahan nih. Harusnya tuh kurungnya 4, tapi kok baru ada satu. Boleh nggak saya koreksi? Saya bilang gitu. Nah, kita terima aja, yes. Nah, nanti dia otomatis akan menambahkan kurungnya. Yang tadinya saya hanya mengisikan satu, otomatis tambahkan 3 jadi 4 gitu ya. Jadi kita tidak perlu memusingkan kurungnya berapa nih gitu. Saya sudah buka kurung berapa kali ya gitu, nggak usah. Nah, sudah kita kopikan ke bawah. Kita seret, kita letakkan dulu di kanan bawah sampai simbol plusnya berubah ya. Kalau ini kan putih nih, kita bawa kemana-mana putih. Terus pas di sini diseret diarahkan ke kanan bawah sampai berubah jadi plus hitam. Ini kita seret, nah gitu. Oke, itu pengisian angka dengan menggunakan if. Ya, ini kita mengingat yang kemarin ya. Oke, berikutnya yang bukan rumus baru lagi adalah bobot. Bobot itu perkalian dari SKS dengan nilai angka. Jadi kalau baris ini ya, SKS-nya itu 2, nilainya 4, maka nanti bobotnya 8. Jadi dari rumus perkalian SKS dengan angka. Semua baris rumusnya sama, jadi tidak ada kondisi. Tidak kayak if tadi, kan ada pilihan. Ini enggak, sama semua. Jadi sama dengan kita arahkan di SKS kali bintang, kemudian kita klik di angka. Ini, enter. Kopikan lagi ke bawah. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ini rumus yang apa namanya sudah pernah kita pelajari. Jadi if dan rumus biasa. Kemudian kolom-kolom yang lain baru nih. Sekarang kita pakai rumus yang baru. Pertama, jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar fungsi string. Fungsi string itu, jadi saya di sini dulu ya, di sheet berikutnya. Fungsi string itu ada left, ada mid, ada right. Nah, penggunaannya bagaimana? Misalnya kita punya kata unisula nih, gitu ya. Terus eh, saya mau ngambil kata uni. Jadi supaya ini munculnya uni, terus yang right dari kanan saya mau ngambil supaya muncul sula. Terus tengah-tengah supaya muncul isu, gitu. Caranya adalah
pakai fungsi string left. Jadi rumusnya begini. Sama dengan left kurung buka. Nah, tuh dia ngasih kepean. Teksnya mana yang mau diambil? Nih, Unisula. Jadi boleh diketikkan begini. Unisula, gitu ya. Pakai petik. Lalu koma. Jumlah karakter yang diambil dari sebelah kiri berapa? Karena kita menginginkan kata uni, oh berarti dari kiri kita ambil sebanyak 3. Lalu tutup. Dah, tuh. Ini keluarnya. Gitu ya. Kemudian yang right, sama. Right. Misalnya kita menginginkan kata sula nih. Jadi right, karena sula itu ada di sebelah kanan ya. Right kurung buka, teksnya mana? Kalau tadi kita pakai unisula, ini boleh. Di sini kan ada unisula ya. Diarahkan aja. Saya pakai D11. Titik koma, diambil berapa karakter dari sebelah kanan? 4. SULA. Jadi 4 huruf. Tutup. Nah, gitu. Nah, dari tengah kita juga bisa ngambil di tengah-tengah isu misalnya. Kan ini tengah-tengah. Nah, berarti kalau tengah-tengah, kita menggunakan fungsi mid. Kurung buka. Teksnya mana? Ini. Titik koma. Nah, kalau mid agak beda nih. Kalau left dan right kan hanya jumlah karakter yang mau diambil itu sebanyak berapa. Kalau ini karena ada di tengah-tengah, berarti harus ada informasi mulai dari huruf keberapa gitu. Jadi karena kita mau mengambil huruf I itu kalau dari depan dia nomor 3, UNI gitu ya. Jadi kita mulai dari digit nomor 3, lalu titik koma diambil sebanyak berapa? 4 gitu. Jadi agak agak lain sedikit ya, mid. Nah, gitu ya. Mudah ya, ada mid, eh, left, mid, right. Nah, sekarang kita gunakan ini untuk mengisi tabel ini. Yang pertama, kita mau mengisi semester. Kolom semester itu diisi berdasarkan kode mata kuliah di sini. Di kolom kode mata kuliah, digit pertama paling kiri itu ada angka 2442622. Itu menunjukkan mata kuliah itu ditawarkan di semester tersebut. Jadi kalau kita mau ngambil angka-angka ini pakai rumus apa? Sebelah kiri berarti left, ya. Ini left, kurung buka, teksnya mana? Diarahkan. Teksnya begini. Jadi D5, titik koma, jumlah karakter yang diambil berarti berapa? Karena kita hanya mengambil angka 2 yang bagian depan di sini ya. Jadi ini diambil 1. Ya, enter. Nah, jadi gini. Kita kopikan ke bawah. Nah, jadi mata kuliah yang pertama tuh ditawarkan di semester 2. Ini semester 4. Perhatikan ini semua kode yang sebelah kiri sini. Ya, ini 6 dan seterusnya. Lagi fungsi yang akan kita pakai, kita isikan kolom kelas. Kolom kelas itu isinya kalau nggak pagi, sore. Tergantung dari kodenya. Di dalam kode mata kuliah, digit terakhir itu isinya P atau S. P itu maksudnya pagi, P itu maksudnya sore. Jadi kita coba dulu ya, ambil P sama S dari kode mata kuliah. Jadi ini menggunakan rumus right, karena di sebelah kanan. Kita ambilnya PS itu ada di sebelah kanan. Jadi right, kurung buka, kemudian teksnya ini, titik koma, jumlah karakter yang diambil berapa? Karena kita mau mengambil mengambil huruf P aja ya. Berarti ini kita ambil satu karakter dari sebelah kanan. Kurung tutup. Enter. Nah, keambilnya jadi nanti keluarnya kan begini nih. PS. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang kita maksud tuh harusnya mengisi isiannya tuh pagi, Bu, bukan P. Sore, bukan S. Oh ya, berarti mid ini, right ini kita gunakan sebagai kondisi, bukan isiannya. Jadi maksudnya, kalau pada saat kita mengambil dengan fungsi right itu keluarnya P, berarti di sini kita isi pagi. Nah, berarti kita tambahkan fungsi if ke dalam right ini. Jadi kita edit ya, kita double klik. Nah, di depan right,
Jadi di sebelum R tambahkan if, kurung buka. Jadi right-nya ini nanti menjadi kondisi, menjadi logical test. If right-nya D5 sebanyak satu itu dapatnya P gitu ya. Kalau dia keluar P, maka di sini kita isikan pagi gitu. Nah, value if false jika tidak, berarti kan artinya dia keambilnya S ya. Nah, kalau keambil S berarti kita isi sore, nggak perlu di if lagi. Karena kondisinya cuma dua. Kalau dia tidak P ya pasti S. Sehingga yang S nggak perlu di if. Ini langsung sore. Pakai petik. Tutup. Enter. Kopikan lagi ke bawah. Nah, gitu. Ya. Nah, ini tak sempitkan supaya tidak terlalu lebar. Oke. Berikutnya, apalagi ya? Jenis mata kuliah. Oke, jenis mata kuliah sekarang. Jenis mata kuliah itu berdasarkan kode, kalau kita perhatikan di dalam kode mata kuliah itu, tengah-tengah itu ada TE sama PA. TE itu artinya teori, PA itu artinya praktek. Berarti sekarang kita coba keluarkan dulu TE dan PA dari kode ini. Jadi menggunakan fungsi mid, karena ada di tengah-tengah. Jadi midnya kode mata kuliah ini, lalu titik koma start numbernya mulai dari nomor berapa? Karena huruf T itu nomor 2 dari kanan, berarti ini 2. Ya. Titik koma, number of karakter, jumlah karakter yang mau diambil. Karena kita mau mengambil TE, gitu ya, sama PA. Jadi ini 2 juga. Tutup, enter. Sudah. Kita copy ke bawah. Nah, TE PA udah keluar. Tapi kalau eh, kita mau isikan teori, Bu, bukan TE. Sama praktek, Bu, bukan PA. Nah, ini kayak pagi sore tadi. Jadi TE sama PA itu digunakan sebagai kondisi. Jadi ini diperbaiki. Di depannya mid, diberi if, ya, kurung buka. Nah, jadi mid D522 itu kita pakai sebagai logical test. Jadi ini sama dengan keluarnya TE gitu ya. Kan dia kalau nggak TE ya PA. Nah, kalau TE berarti jenis mata kuliahnya adalah teori. Jangan lupa diberi petik karena dia huruf. Ya. Titik koma lagi. Kalau bukan TE kan pasti PA. Nah, kalau PA berarti praktek. Kurung tutup. Nah, gitu ya. Enter. Udah. Kopikan lagi ke bawah. Gitu ya. Oke. Itu kita menggunakan fungsi string. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, aman ya. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi baru lagi. Fungsi baru lagi itu adalah lookup. Lookup itu adalah pengganti atau sebagai alternatif fungsi if. Jadi ada banyak pilihan dan kita harus milih kalau ini maka ini, kalau ini maka ini gitu. Bedanya adalah kalau if itu tidak ada tabel bantuannya. Tapi kalau lookup ada tabel bantuannya. Jadi untuk mengisi pengampu nih ya, kolom pengampu sama mata kuliah itu kan ada tabel bantuannya ya. Dari kode pengampu AB43 nih, nanti di sini nama pengampunya adalah Abdul. DS82 berdasarkan tabel ini harusnya isiannya Desi. FR76 Ferry, HI44 Hilal. Kan kita bisa pakai if ya, misalnya if kode C5 ini sama dengan AB43, maka gitu kan. Tapi panjang karena ada 4 kondisi. Maka di sini nanti kita isi Abdul gitu. Boleh, ini juga bisa nanti. Nah, kita sekarang akan menggunakan fungsi lain. Ya, formula lain ya bukan pakai if tapi pakai lookup. Nah, lookup itu ada dua. Lookup itu ada dua. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Jadi V itu vertikal, H itu horizontal. Kapan kita pakai vertikal, kapan kita pakai horizontal?
tergantung dari tabel bantuannya. Kalau tabel bantuannya itu tidur mendatar, berarti dia horizontal. Berarti kita pakai H lookup. Kalau tabel bantuannya, Uangnya. berarti kita pakai VLOOKUP, virtual lookup. Oke ya. Jadi karena kita mau mengisi pengampu nih, tabel pengampunya kan mendatar. Jadi ini pakai horizontal lookup. Oke ya. Kemudian, nah, begitu kita membuka kurung, template-nya keluar nih formatnya. Lookup value. Lookup value itu maksudnya kunci. Kunci yang mau dicocokkan antara tabel utama dengan tabel bantuan. Yang sama apanya nih? Kodenya. Kan ada yang kesamaan ya. Jadi lookup value-nya kode di sini. Gitu. Kalau di sini lookup value, lalu titik koma. Jadi nanti tabel ini akan mencari nilai yang sama di sini. Tabel array itu maksudnya range, tabel bantuan. Array itu matrik gitu ya. Jadi ini diblok semua nih. Nah, begitu. Kemudian dikunci. Dikuncinya, kenapa dikunci? Supaya ini kan dia ada di baris 16-17 ya. Nanti kalau kita copy ke bawah, kalau tidak dikunci, maka tabel bantuannya akan pindah 16, 17, 18. Padahal 18 kosong. Nanti ke bawah lagi di copy, pindah lagi 18, 19. Nanti baris berikutnya 19, 20 gitu. Nah, jadi ini harus dikunci. Caranya ngunci adalah tekan tombol F4, tombol function F4. Di keyboard atas itu ada F1 sampai F12. Nah, kita pilih F4. Jadi bukan tombol huruf F dan angka 4 ya, bukan. Tapi tombol function F4. Kalau laptop biasanya sambil menekan tombol Fn. Oke. Efeknya di mana? Tuh, begitu saya menekan F4, selnya akan diberi dolar-dolar. Itu artinya dibuat absolut. Ngunci dia. Walaupun di copy ke bawah, maka selnya tetap akan bekerja di baris 16-17. Ya, ini titik koma, row index number, baris indeks barisnya. Jadi maksudnya kita mau mengisikan apa nih? Kan yang diisikan nama nama pengampunya ya. Nah, ini tuh baris 1, nama pengampunya baris 2. Loh kan memang 2, Bu. Oh, kebetulan ini 2. Bisa saja misalnya di sini tuh ada nomor telepon, berarti baris 3. Ada alamat, berarti baris 4 gitu. Ya, jadi baris isi pada tabel bantuan. Jadi ini 2. Titik koma, range lookupnya pilihannya ada 2, true atau false. True itu kita mencari data yang kira-kira sama. Sedangkan false itu mencari yang exact match, yang persis sama. Nah, dalam hal ini kita nyarinya kan yang persis sama ya. Jadi diketikkan false. Itu boleh atau pakai angka 0. Jadi ini false dulu ya. Tutup, enter. Copy kan ke bawah. Nah, gitu. Ya. Jadi rumusnya lebih pendek tuh, sekian aja. Dibandingkan kalau pakai if tuh bisa segini tuh. Gitu ya. Nah, oke. Supaya lebih eh, mahir lagi, sekarang kita ngisi mata kuliah. Mata kuliah kan juga ada tabelnya. Oh, ini malah lebih panjang lagi nih, 7. Kalau pakai if, panjang banget. Gitu ya. Sekarang kita pakai lookup. Lookupnya kita lihat tabel bantuannya tuh berdiri. Jadi vertikal. Nah, berarti fungsi yang dipakai adalah V, lookup. Jadi vertikal lookup. Kurung buka, lookup value. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan kode mata kuliahnya. Kode di sini mau dicocokkan di sini. Kok nggak sama ya? Gitu. Kalau ini kan ini sama persis nih. Nah, ini nggak sama. Jadi kalau nggak sama pasti nggak ketemu. Nah, 302 itu adalah bagian dari kode. Jadi kalau kita mau mengambil 302 di sini, berarti ini pakai mid nih, gitu. Ya. Sekarang kita mau mengambil 302, berarti pakai mid, kemudian teksnya sini, titik koma, start numbernya, angka 302 itu mulai nomor 1, 2, 3, 4.
ya, titik koma, number of character, jumlah karakter yang diambil. Kalau kita ngambil 302, kan berarti 3 digit. Tutup, ya, titik koma. Sekarang tabel array-nya, kuncinya, tabel bantuan. Nah, ini di blok tabel bantuannya. Tekan Fn F4, jangan lupa, ya, di blok. Dikunci. Oke, titik koma lagi. Indeks numbernya, kolomnya kolom berapa? Ini kolom 1, ini kolom 2. Karena kita mau mengisikan nama mata kuliahnya, berarti ini 2. Kemudian, true atau false? False lagi. Nah, saya mau pakai cara lain ya. Jadi kalau di dalam komputer itu, true itu 1 nilainya. False itu 0. Jadi, benar itu 1, salah itu 0. Jadi ini kita beri false, 0. Jadi boleh diketikkan false, boleh diganti angka 0. Tutup. Oh, NA. NA itu apa? NA itu not available. Berarti fungsi ini rumusnya nggak nemu, nggak ada data yang cocok gitu. Jadi fungsi mit tadi yang kita tulis di sini ya, itu nggak ketemu dengan data ini. Padahal kan sudah benar ya, gitu. Nah, jadi di Excel itu kalau cocok itu baik isiannya maupun tipe datanya harus sama. 302 di sini itu angka. Nanti kalau kita ngetik 302 gitu ya, itu angka. Sementara ketika sebuah angka sudah digabung dengan huruf, maka sifatnya bukan angka lagi. Dia sudah bersifat string kalau di Excel. Makanya tipe datanya nggak cocok gitu. Terus bagaimana Bu caranya menyamakan kan gitu ya? Ada dua cara sebetulnya. Jadi yang semula angka ini dijadikan string. Jadi ini kita edit di sini ya di depannya dikasih petik 1 gitu boleh. Nah, itu nanti jadi betul ya. Ada cara dua. Ini kalau kita kasih ini kalau kita kopikan kan not available semua nih ya. Nah, kecuali yang agama karena 302 sudah diedit. Misalnya yang IPD kita edit. Berikan petik 1 di depannya. Sini ya, di atas nih. Petik 1 gitu. Nah, itu sudah betul. Dan seterusnya 742 kalau kita beri petik 1. Nih, 763 juga. Semuanya diberi petik 1. Nih. Ini artinya kita menyamakan data tabel bantuan dengan rumus. Gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi yang tadinya ini string menjadi string. Itu cara pertama. Nah, cara kedua begini. Ini saya hapus dulu. Ini kalau kita copy, not available semua. Cara kedua begini. Rumusnya yang sedikit, rumusnya yang disesuaikan dengan tabel bantuannya. Karena tabel bantuannya itu angka, maka di sini nih, di mid ini, kita value-kan. Jadi tipe datanya diubah menjadi tipe angka. Caranya, namanya tuh fungsi value gitu. Itu mengubah tipe huruf menjadi tipe angka. Value, kurung buka, terus di sini di belakangnya kurung yang 3 ini ya, ditambah satu kurung lagi. Jadi hasil midnya itu di value kan, gitu, dibuat jadi angka. Enter. Nah, otomatis jadi yang lain di copy. Nah, kalian nanti boleh pakai yang value atau menggunakan di tabel bantuannya diberi petik. Kalau diberi petik itu nanti ini jadi ada hijau-hijaunya. Ya. Ini kalau saya petik jadi nggak cocok nih. Dia not available gantian. Gitu ya. Jadi kalau di sini diberi petik berarti di sana nggak dikasih value. Tapi kalau ini diberi value berarti di sini tidak diberi petik. Gitu. Ya. Oke, itu apa namanya formula lookup. Berikutnya kurang satu ya kolom yang belum diisi yaitu kolom keterangan mata kuliah. Kita cek dulu ya. Keterangan mata kuliah itu apa nih? Nomor 8. Keterangan mata kuliah
Itu kita isi berdasarkan kolom SKS dan angka. Jika nilai di kolom SKS-nya, oh sorry, jika nilai mata kuliah yang SKS-nya lebih besar dari 2, berarti nanti 3, 4 gitu ya. Dan isian angkanya itu kurang dari 3, berarti nilainya belum B, gitu maksudnya. Maka nanti keterangan mata kuliahnya harus mengulang. Tapi sebaliknya, yang lain lulus. Jadi nih, kalau pakai bahasa manusia tuh, mata kuliah yang SKS-nya tinggi, tinggi itu lebih dari 2 ya. Berarti di sini nanti ada Pascal, grafik, IPD. Itu kan 3, 3, 4. Yang lain kan 2. Nah, nilai dari mata kuliah Pascal, grafik, dan IPD ini tuh harus minimal B. Kalau dia masih C, harus ngulang. Apalagi D. Jadi paling tidak harus B. B itu berarti bobotnya 3. Gitu ya. Jadi kalau kita cek manual ya, eh, Pascalnya tuh masih C. Nanti ini ngulang nih. Lalu grafik dia sudah B, aman. IPD kan besar ya, dia sudah A, aman. Pertanyaannya bagaimana dengan statistik? Itu kan D, Bu. Ini tidak harus mengulang karena SKS-nya 2, dianggap kecil gitu ya. Jadi kolom keterangan mata kuliah itu if tapi menggunakan 2 syarat dengan dan. Nih, dari dan. Ya, ini dan. Karena nanti satu lagi ada di keterangan di sini itu pakai atau gitu. Jadi caranya begini. If kurung buka SKS di sini ya. F5. Kalau SKS-nya lebih besar sama dengan 3 atau lebih besar 2 boleh. Dan nilainya di sini, angkanya di sini kok kurang dari 3. Maka, oh, nah 2 syarat ini digabung dengan N. Jadi di sini di sebelum F5 itu ada N. Jadi if kurung buka N kurung buka lagi gitu ya. Nah, ini kurung tutup. Bentar, saya geser dulu. Eh, maaf. Nah, gini ya. Oke. Nih, titik koma, sorry. Iya, titik koma, bentar. Ya, gini ya. Titik koma, loh, nggak ada. Hmm, ini untuk ini, iya, titik koma, value if true. Kalau ini SKS-nya besar, kok nilainya masih kurang dari B, berarti keterangannya mengulang, gitu ya. Atau ulang, bisa pakai mengulang aja. Jika tidak, berarti dia lulus. Udah, gitu aja. Enter. Nah, ini lulus. Kita copy ya. Tuh, yang mengulang hanya satu di sini. Karena dia SKS-nya 3 tapi nilainya masih C. Gitu. Oke. Semua kolom sudah terisi. Kemudian yang belum. Nah, sekarang kita mau mengisi ini. Jumlah SKS. Jumlah SKS itu adalah kita jumlah ini. Pakai rumus atau fungsi auto sum. Di atas ya. Diklik aja sum. Lalu dia akan ngeblok semua nilai-nilai di atasnya. Karena bloknya sudah betul. Lalu satu lagi bobot. Ini juga kita isi auto sum, enter. Nah, ya. Indeks prestasi itu adalah pembagian jumlah bobot dengan jumlah SKS. Jadi ini sama dengan jumlah bobot bagi itu garis miring jumlah SKS. Enter. Ya, 2,72. Ini kita buat 2 desimal aja, jadi kita decrease. Nah, gitu ya. Satu lagi. Nah, ini keterangan nih. Nomor 11. Keterangannya tuh nanti isinya cukup atau kurang gitu ya. Nah, keterangan cukup itu
artinya atau diisikan jika total SKS yang diambil itu eh, apa namanya lebih kecil dari separuh jumlah bobot atau IP-nya lebih besar 2, maka dia cukup. Tapi kalau ternyata tuh total SKS-nya lebih besar daripada separuhnya bobot, jadi pasti nilainya kecil-kecil itu, gitu ya. Jumlah SKS masih lebih besar daripada separuh jumlah bobot. Atau Ini udah dibuat. IP-nya kurang dari 2, maka dia kurang. Selebihnya cukup. Oke, dan ini kombinasi or dan if. Nah, caranya gini. If kurung buka, lalu or gitu ya. Kurung buka lagi. Logical satu adalah jumlah SKS di sini itu ternyata lebih besar dari 50% atau separuh. Boleh pakai 1/2, boleh pakai 0,5, boleh pakai 50% dari jumlah bobot. Dari sini ya. Atau IP-nya di sini kurang dari 2. Maka di sini kita isi kurang. Selain itu, di koma value if false-nya cukup. Nah, itu udah. Enter. Terangannya cukup dong. Kan IP-nya sudah 2,72 ya. Tuh. Dan ini separuhnya ini tuh 49, separuhnya kan 24,5 ya. Dan itu sudah lebih besar dari jumlah SKS. Jadi dia cukup. Sudah, gitu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar lookup sama fungsi string. Saya tambahkan sedikit ya. Eh, Pagi sama sore ini kan 4 huruf, sama-sama 4 huruf. Jadi kayak nggak kelihatan. Sekarang yang pagi kita beri warna biru, yang sore kita beri warna merah atau hijau. Kalau diwarnai satu-satu kan eh, agak lama karena datanya ada banyak. Bayangkan kalau ini datanya 100, kita memberi warna satu-satu kan repot ya. Jadi ada cara untuk memberi warna otomatis. Caranya begini, diblok dulu sel yang mau diberi warna, lalu di masih di menu home ada menu conditional formatting, sini ya. Klik panahnya, lalu pilih menu yang paling atas, highlight cell rules. Jadi kita highlight nanti. Kemudian kita pilih yang equal to, sama dengan. Nah, equal to apa? Di sini sama dengan apa? Yang sama dengan pagi. Jadi kita tuliskan pagi di sini. Kalau isiannya pagi, nanti kita isi dengan format width-nya. Kita buat aja sendiri ya, custom format. Nah, nanti keluar di sini. Kita beri warna di color nih, kita beri warna biru. Dah, nanti kayak gini. Oke, oke lagi. Dah, otomatis semua yang pagi akan berwarna biru. Nah, dengan cara yang sama kita kasih warna yang sore. Conditional formatting, highlight cell rules, equal to. Di sini kita tulis sore. Format width-nya apa? Pilih custom aja. Nanti kita atur di sini. Jadi boleh diatur misalnya ditebalkan, dimiringkan, kasih warna beda gitu ya. Ini kita kasih warna hijau. Oke, oke, udah gitu. Nah, nanti ini juga sama. Bisa dilakukan misalnya yang mengulang kita kasih warna merah biar kelihatan. Nah, bedanya ini dengan pewarnaan yang manual. Kalau manual tuh, sorry. Kalau manual itu kalau kita ubah datanya, warnanya tidak berubah otomatis. Kalau ini otomatis, misalnya nih ya, ini kan lulus nih. Sekarang eh, saya ganti nilainya ini D, ya, maka dia langsung berubah menjadi mengulang. Kan beda ya kalau diwarnai manual, maka ini nanti tetap mengulang tapi warnanya tetap biru, gitu. Kalau nggak pakai conditional formatting. Ini saya kembalikan B, kan. Yang lulus misalnya biru.
Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau tanya Bu, Ya, silakan. tadi untuk mengisi keterangan itu, Mm-mm. kok ada bintangnya itu ya? Yang ini? Iya, Oh, bintang itu kali. setelah 50% itu. Ya, dia tuh 50%-nya. Jadi kalau SKS di sini besarnya melebihi 50% jumlah bobot. Jadi 50% dari gitu. Dari itu kalau di Excel kali. Jadi Hmm, kali itu bintang. Gitu. Jadi nih itu ini ya 50% jumlah kolom bobot. Kolom bobotnya kan 49 tuh jumlahnya. Nah, 50%-nya itu 24,5. 24,5 itu dihitung dari ini fungsinya 50% dari itu kali. bisa diulang nggak Bu dari awal Bu? Untuk Boleh. masalah keterangan sekali aja Bu. Oke, oke. Ini ya. Jadi jika ini kan gabungan ya. Kalau misalnya IP-nya kurang dari 2 atau jumlah SKS di sini 18 itu ternyata lebih besar dari separuhnya jumlah bobot gitu maksudnya. Itu artinya nilai-nilai di sini itu kecil ya. Misalnya nih ya, kita ganti nih, ini C, terus ini tak ganti D. Nah, misalnya gini nih, ini pasti keterangannya kurang. Kenapa? Karena 18 total SKS-nya, itu nilainya lebih besar dari separuhnya sini. Separuhnya 34 Hmm. itu kan 17. Nah, dia lebih besar, berarti kurang. Artinya nilai-nilai di sini pasti kecil-kecil gitu. Gitu ya. Kita kembalikan dulu. Oke, aslinya begini. Nah, jadi itu cara mengisikan ini, nih, jika if kan kondisinya 18 itu lebih besar dari separuhnya jumlah bobot atau IP ini kurang dari 2 gitu ya. Jadi kita pakai dua kondisi. Or, nah boleh yang IP dulu. IP ini kurang dari 2 atau jumlah SKS di sini lebih besar daripada separuh jumlah bobot. Separuh itu berarti 50%. Gak bisa kita langsung begini. Nah, nggak boleh. Separuhnya jumlah bobot itu berarti 50% dari. Nah, dari itu kali. Kali itu bintang. 49. Dikit. Jumlah bobot ya. Tutup. Udah. Nah, lalu ini diisikan kurang. Kalau kondisi itu dipenuhi, maka berarti keterangannya harus kurang. Lainnya cukup. Gitu, Mas. Iya Bu, baik. Bedanya sama N tadi Bu? Kalau yang N itu, jadi kalau atau or itu salah satu kondisi dipenuhi, maka dipenuhi. Jadi misalnya gini, tapi ini saling nyangkut sih, kondisi ini mustahil sih. Jadi misalnya IP-nya di sini tuh satu, padahal jumlah SKS-nya tidak lebih besar dari separuhnya ini, gitu. Jadi kalau IP-nya satu kan harusnya kurang ya, tapi jumlah SKS-nya di sini tuh sudah memenuhi syarat bahwa dia lebih Lebih dari kecil 50%. dari separuhnya jumlah bobot, gitu. Jadi salah satu dipenuhi itu maka dia dipenuhi. Tapi kalau dan yang di sini kan dan nih. Kalau dan itu dua-duanya harus dipenuhi. Jadi misalnya SKS-nya besar, apa namanya nilainya kecil. Salah satunya tuh jadi gimana ya saya nuliskannya. Kondisi dan itu bisa bernilai benar kalau dua-duanya bernilai benar. Sedangkan saya buat tabel gini gampangnya. Misalnya ini perbedaan dan sama or. Ini ada Iya. nama, oke. Terus tinggi badannya 170, 150, 180, ini 175. Lalu ini nilainya 70, 80, ini 50,
min 60. Misalnya nih ya, ini misalnya tes sebuah pekerjaan yang mensyaratkan bahwa nilainya harus 70 ke atas, minimal 70, atau, tuh ya, ini atau, kalau ini dan. Jadi syarat lulus itu menggunakan eh, tinggi dan nilai ya. Syarat lulusnya itu tingginya 170 minimal, lalu nilainya 70. Nah, kalau atau berarti kalau salah satu dipenuhi saja, dia lulus. Tapi kalau dan, dua-duanya harus dipenuhi. Nilainya minimal 70, tingginya minimal 170. Coba kita lihat ya. Jadi gini, if, or, kemudian tingginya lebih besar sama dengan 170, gitu ya. Titik koma, nilainya lebih besar sama dengan 70. Yang atas ini diterima nggak? Diterima ya. Ini kalau kondisi ini dipenuhi berarti dia lulus. Selain itu gagal. Nah, dia lulus karena 170 nilainya nilainya 70, tingginya 120. Yang ini atau nih 150 tingginya Hmm, nggak memenuhi syarat, tapi nilainya 80. ya. Salah satu saja yang memenuhi, pasti ini lulus nih. Oke, sorry. Tuh, lulus semua. Karena ini tinggi, tinggi gitu ya. Tapi kalau dan beda. Kalau dan itu kedua syarat harus dipenuhi. Jadi if n nilai di sini lebih besar sama dengan 170, kemudian nilainya lebih besar sama dengan 70. Gini, lulus, gagal. Nah, ini lulus ya. Yang kedua ini pasti gagal. Tuh. Karena dia walaupun bagus nilainya, tapi dia tingginya kurang. Yang ini tingginya lulus, tapi nilainya kurang. Yang ini tingginya lulus, nilainya kurang, gitu. Jadi kalau dan itu kedua syarat harus dipenuhi, tapi kalau or atau salah satu saja dipenuhi, maka dia lulus. Gitu, Mas? Ibu sama tadi bedanya lebih besar atau lebih kecil daripada sama Mm-mm. lebih besar atau lebih kecil sama dengan tuh apa? Oh ya, kalau yang sama dengan itu berarti batasnya ikut. Jadi kalau Oh, mm, 170-nya ikut maksudnya. ya 170-nya ikut. Tapi kalau syarat lulusnya mulai 171 ya berarti kita tidak menyertakan tanda sama dengan. Oh, daripada. Gitu ya. Oke. Terima Jadi, kasih. berarti ini sudah cukup jelas ya yang tadi. Tanda bintang di sini ya. Oke, ada lagi. Baik, kalau tidak ada berarti hari ini materinya saya cukupkan dulu. Nanti dicoba mengerjakan ini, apa namanya, supaya mengenal fungsi-fungsi baru yang kita kenalkan hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita latihan soal lagi, tapi saya tambahkan bagaimana membuat grafik, sorting, dan filter. Begitu ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu hari ini. Terima kasih hadirnya. Nanti videonya saya lampirkan. Saya mohon maaf, terakhir kali itu ternyata saya lupa melampirkan videonya. Oke ya. Terima kasih hadirnya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.